Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network menjelang fase open mainnet. Di sini ada informasi yang rekan-rekan tunggu-tunggu semuanya tentang kepastian daripada open mainnet. Oke rekan-rekan, dan tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak informasinya. Di sini dikutip dari Pi Network Xinjiang dari negara Cina ya rekan-rekan, memberitakan informasi yang sangat jos gandos top markotop. Berita bagus, good news, tanggalnya sudah ditetapkan tadi malam. Apakah ada kegebalan? Nah, ini adalah tanda-tanda atau kisi-kisi kapan akan dilaunchingkan fase open mainnet. Nah, di sini ada foto screenshotan dalam bentuk bahasa Cina ya rekan-rekan, dan rekan-rekan tidak perlu khawatir tentang kapan open mainnet, dan langsung saja kita bahas dan kita terjemahkan. Oke rekan, dan di sini langsung saja kita terjemahkan. Terlalu meledak. Lagi pula kita sudah terlalu lama dalam menunggu. Kali ini 4 orang tua tidak akan mengecewakan kita. Hari ini saya harap Pi Network akan secara resmi meluncurkan open mainnet pada 26 Desember. Oke rekan, dan di sini saya ulangi lagi ya. Hari ini saya harap Pi Network akan secara resmi meluncurkan open mainnet pada tanggal 26 Desember. Jadi informasi yang datang dalam bentuk bahasa Cina di sini mungkin diprediksi untuk open mainnet itu memang bulan Desember atau akhir Desember ya, dan kemarin memang sempat ramai heboh viral open mainnet tanggal 25 Desember. Tapi di sini ada informasi yang terbaru ya. Siapa tahu ini ada informasi kisi-kisi rekan-rekan, walaupun secara resmi Kortem masih belum menentukan tanggal kapan open mainnet. Tapi di sini sebagai bentuk informasi bahwa komunitas-komunitas pionir dari negara Cina memang sangat antusias sekali dalam menyambut fase open mainnet ini, dan selalu mendesak Kortem untuk segera melangsungkan fase open mainnet ya. Nah, meskipun di sini untuk KYC, nah kemarin di KYC ada info secara resmi dari Kortem yang akan segera dikebut ya rekan-rekan. Nah, untuk undangan KYC mungkin tidak perlu adanya notifikasi atau pop-up ya, dan langsung bisa melamarnya ya rekan-rekan untuk KYC kedepannya. Karena di sini untuk yang mendaftar daripada Pi Network semakin hari semakin banyak ya. Maka dari itu untuk yang KYC saya rasa memang harus segera diselesaikan untuk cara-caranya ya rekan-rekan, atau untuk solusi KYC-nya, agar rekan-rekan semuanya bisa segera KYC ya secara serentak dan sudah lolos semuanya, dan bisa menikmati saldo rekan-rekan di dalam saldo mainnet Pi Network sebelum kita akan memasuki fase open mainnet tentunya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini pada tanggal 26 Desember waktu Cina ya. Nah, ini siapa tahu memang benar-benar resmi Kortem akan meluncurkan open mainnet-nya, dan semua perang kata akan segera hilang. Artinya di sini untuk di negara Cina ya rekan-rekan, banyak sekali hater-hater yang bertebaran di seluruh dunia ya. Kalau kita bahas tentang Pi Network tentu akan mendatangkan banyak sekali pro dan kontra atau semacam kontroversi di kalangan para cryptoyer baik pemula, awam maupun yang sudah ahli ya. Nah, yang sudah lama mengenal dunia cryptocurrency. Kemudian di sini ketika memang sudah resmi rilis listing open mainnet, perdebatan tersebut akan segera musnah dari muka bumi ya rekan-rekan. Dan mungkin akan melebur ya antara bebek dulu dan haluer-haluer itu akan sudah tidak ada lagi ya. Yang ada kita tinggal menikmati fase berikutnya itu ya rekan-rekan, dan kita bisa melakukan swap atau semacam penjualan koin kita ya. Kemudian di sini nama panggilan ekstra terlalu berita tanggal ditetapkan ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan ini, kalau bahasa Cina diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya agak sedikit perlu dipahami ya rekan-rekan. Di sini ada keterangan DESM resmi open source jaringan utama ya dalam waktu dekat itu akan memperluas dompet pemetaan plugin KYC dan menggunakannya di berbagai toko aplikasi rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini cukup mantap sekali ya. Kemudian di sini juga informasi tadi rekan-rekan, ini tanggal sudah ditetapkan ya. Kemudian di sini Dr. Nicholas Kokalis atau dokter ya menjelaskan bahwa Pi Network merilis berbagai peraturan internasional pada tanggal 25 Desember. Kemudian secara resmi dapat membuka sumber mainnet
Kemudian dalam waktu dekat dompet pemetaan plugin KYC akan diperluas dan digunakan di berbagai toko aplikasi Amerika Serikat ya, atau AS rekan-rekan. Jadi menurut informasi di sini memang sangat jos gandos ya, lezat legit bergizi top markotop tentunya rekan-rekan. Siapa tahu ini memang benar adanya ya informasi yang datang dari komunitas negara Cina. Karena di Cina memang sangat gencar sekali dalam menyambut fase open mainnet dan menyambut daripada project Pingit Walk ya. Dan mungkin Cina juga mendapat bocoran atau kisi-kisi secara langsung dari pihak Korting. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini cukup menarik sekali dan cukup mantap kalau kita membahas tentang fase open mainnet ini. Dan siapa tahu ini bisa memberikan info angin segar ya, yang menjadi realitas dan kenyataan. Bukan hanya angin segar yang menghalu-halukan ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya pribadi juga sangat berharap agar Pi Network juga melangsungkan fase open mainnetnya pada akhir tahun ini. Meskipun KYC juga masih belum sempurna ya, tapi setidaknya dengan adanya KYC, para pionir-pionir di seluruh dunia akan lebih percaya dengan proyek yang sangat mantap ini dari Dr. Nicholas. Oke rekan, saya rasa cukup sekian dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang sangat positif kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi penseimbang, saya akan mencoba untuk merangkai beberapa komentar-komentar yang ada di sini ya, termasuk dari komunitas negara Cina. Ada yang menanggapi bahwa informasi ini adalah scam atau palsu ya rekan-rekan. Dan ini tidak dikirim oleh pihak Kortim. Memang ini tidak dikirim oleh Kortim ya rekan-rekan. Ini adalah datang dari komunitas Cina ya. Pihak proyek akan mengumpulkan tanggal spesifik jaringan utama dan tidak akan mengumumkannya dengan cara ini, akan diumumkan di beranda atau Twitter resmi ya. Ini jelas sekali ya rekan-rekan yang awam pun juga bisa memahami. Tadi di awal sudah saya singgung sebelumnya ya untuk menanggapi hal ini. Ini memang datang dari komunitas Cina. Dan komunitas Cina saya rasa di sana memang memiliki pergerakan-pergerakan yang cukup ekstrim ya. Dan siapa tahu untuk komunitas Cina itu mendapat bocoran dari Korting. Ini hanya bersifat bocoran saja rekan-rekan, dan untuk resminya memang ada di layar beranda nantinya. Ini agar rekan-rekan juga bisa memahami informasi-informasi semacam ini ya, karena untuk komunitas-komunitas dari negara Cina memang sangat banyak sekali infonya, dan info-info itu memang kurang lebih ya sama ya rekan-rekan, tidak akan meleset daripada apa yang disampaikan dari komunitas di negara Cina. Mereka mendahului Kortim ya, kurang lebih seperti itu ya, mungkin bahasanya adalah seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar lagi ya, selama ada tanggal yang disebutkan Anda bisa mengabaikannya, itu pasti palsu ya. Siapa yang akan membuka open mainnet pada saat itu Anda pergi ke Amerika Serikat untuk liburan awal tahun ya, pada tanggal 25 Desember. Jika kemajuan KYC semakin cepat, kemungkinan besar akan dibuka tahun depan. Ini akan menjadi tahun kelima ya. Dan 3 tahun akan berakhir jika pengujian tidak dibuka tahun depan, sehingga pengujian 3 tahun tidak ada artinya ya rekan-rekan. Nah, ini ada berbagai komentar-komentar yang masuk menanggapi informasi yang datang dari komunitas Cina ini. Dan mungkin saya rasa untuk rekan-rekan juga ada yang sudah mendengar atau mendapat kabar tentang open mainnet tanggal 26 Desember ini ya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar cukup menarik ya, meskipun metode rilisnya tidak resmi, sekarang saatnya membuka open mainnet. Saya mendengar bahwa web 4.0 universitas tertentu akan segera diluncurkan ya. Ini ada-ada saja ya rekan-rekan. Nah, mungkin saya rasa untuk membahas tentang open mainnet di sini memang sangat dinanti-nantikan oleh para pionir semuanya di seluruh dunia ya. Yang pasti di sini kita hanya sebagai pionir harus menunggu dengan kepastian yang resmi dari pihak Korting tentunya rekan-rekan. Dan info-info semacam ini hanya sebagai bentuk imunitas kita ya. Siapa tahu ini memang benar-benar kisi-kisi dari pihak Korting dan kita juga tidak tahu. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa menambah imunitas kepada para pionir-pionir semuanya. Dan jangan lupa garap project yang lainnya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi. Terima kasih.